Ada nggak yang sampai ratusan juta invest? Ada sampai MK. Wah, sampai miliar Iya, dengan percaya menginvestasikan betul sekali. untuk ikut arisan online itu. Pasti Tuhan akan ganti yang lebih banyak lagi. Amin, amin. Kalaupun tidak kembali dari owner ini, pasti ada cara Tuhan yang lebih bagus dari ini. Terima kasih sudah datang di podcast kami, Kak Elin. Baik. Kak Elin, ini saya dengar Kak Elin termasuk orang yang mengikuti arisan online yang lagi heboh itu ya di Kabupaten Mimika. Iya, betul sekali. Terus Kak Elin di arisan itu sekarang belum terbayar berapa juta? Kalau yang ini yang jual beli arisan itu 5 juta. Terus ada lagi yang saya ikuti itu yang ikuti arisannya 12 juta 500. Jadi total 17 juta 500. belum murni. kembali uang sampai sekarang. Belum. Terus Kak Elin, uang itu belum kembali. Terus sudah ada mediasi seperti apa? Yang kami ketemu di kantor polisi itu dia akan janji kembalikan dengan catatan dia akan jual asetnya. Oh, Tapi asetnya ini yang saya lihat itu kecil sekali, Kak. Kecil sekali. Jadi kemungkinan tidak akan menutupi yang kerugian kami ini dengan teman-teman lain. dengan teman-teman yang Iya, lain. yang saya penasaran ini Kak Elin, kenapa Kak Elin tertarik ikut arisan online? Kenapa dengan mudah ikut, dengan mudah mau investasikan uang? Kak Elin memang dengan ownernya itu kenal baik sekali, dekat sekali? Kalau dibilang dekat sekali tidak juga, Kak. Terus kenapa bisa percaya seperti itu? Karena diiming-imingkan seperti akan dikembalikan lebih besar kayak gitu ya. Oh, diiming-imingkan. Iya. Terus berapa di grup arisan online ini? Di grup Kak Elin ada berapa orang? Yang ada di grup ini ada 96 orang. 96 orang dengan berbagai investasi uang yang berbeda-beda. Iya. Wah, ada nggak yang sampai ratusan juta invest? Ada sampai MK. Wah, sampai miliar Iya, dengan percaya menginvestasikan betul sekali. untuk ikut arisan online itu. Oke, terus dengan kejadian ini tanggapan dari suami gimana? Kalau tanggapan dari suami sendiri belum ada. Karena suami sementara lagi di pesisir pantai, jadi nggak ada ini, Signal. nggak ada signal ke sana. Nanti Pace naik baru. Jadi takut juga sih, Kak. Jadi naik baru Pace nanti repair Iya, betul, takut. dari A sampai Z. Tapi mau tidak mau ya harus jujur. Harus jujur. Harus jujur. Tapi suami tahu Kak Elin ikut arisan. Suami tahu. Sudah Tapi bukan arisan online. kalau arisan online suami memang tahu itu. Suami tahu. Beli arisan juga suami tahu. Tapi kalau untuk yang lagi viral sekarang ini suami belum tahu. Yang tidak akan dikembalikan itu. Iya. Terus sekarang ownernya bagaimana? Tanggapan dari owner mengenai arisan online ini? Tanggapan dari owner sendiri, jangan dikasih ini dulu. Kayak gini, jangan di tag dulu namanya, karena kasih dia waktu, kayak gitu kan, kasih dia waktu karena uangnya pasti dikembalikan. Tapi pertanyaan dari kami semua, kapan waktunya? Sedangkan dalam 1 hari saja itu ada waktunya 24 jam. Nah, kami sudah kasih waktu sampai kapan gitu. Kami juga butuh kejelasan. Oke, ini korban atau mungkin teman-teman yang lain ada nggak yang melakukan pelaporan ke kantor polisi? Untuk saat ini yang saya lihat di grup tadi ya, yang saya lihat di grup, infonya sudah ada yang bikin LP tadi malam. Laporan.
karena takut orangnya lari, tapi ownernya sendiri bilang tidak akan lari. Oke. Kalau maksud tujuan dari pembuatan laporan itu adalah untuk mediasi di kantor polisi. Kenapa saya melihat sampai ada himbauan yang korban itu harus melapor, tapi kenapa korban atau peserta yang ikut arisan online ini kenapa tidak ada yang cepat-cepat melakukan laporan? Kenapa? Alasannya itu kami takut uang tidak kembali. Karena kalau misalnya ownernya sudah di sel, kayak gitu. Kalau misalnya sudah ditahan, dia sudah menjalani hukumannya nanti, dia akan berpikir begini, untuk apa lagi saya kasih kembali uang kalau misalnya saya sudah ditahan, kayak gitu kan. Saya sudah jalani hukuman saya. Nah, himbauan dari Pak Polisi, kalau misalnya kalian mau melapor, kalian harus lapornya satu-satu. Jangan semuanya langsung. Oh, jadi supaya owner ini nggak enak. Maksudnya supaya owner ini nanti masuk keluar begitu, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Oh, begitu. Kalau satu orang melapor, owner tertahan, keluar, satu orang lagi melapor. Iya, seperti itu. Himbauan dari Pak Polisi. Oh, gitu. Iya. Jadi tidak ini ya. Itu sekarang bagaimana? Teman-teman yang lain responnya bagaimana? Teman-teman yang lain masih bingung juga, mau melapor takut, tidak melapor juga takut dia kabur. Terus teman-teman cuma menunggu waktu yang terbaik saja. Ini sekarang perkembangannya sudah sampai di mana? Perkembangannya, infonya dari owner kemarin sudah ada titik terangnya. Tapi saya sudah tanya titik terangnya itu seperti apa. Kita juga mau tahu kan. Tapi dari ownernya sendiri belum kasih tahu. Besok kita akan ketemu di kantor polisi. Infonya jam 2. Oh, seperti itu. Itu main arisan itu seperti bagaimana sih? Bisa ceritakan ke kita ini. Saya juga bingung tuh arisan online tuh maksudnya gimana begitu sampai terus kita bisa percaya begitu. Untuk main jual arisan jual beli ini seperti ini. Kita ini member, diiming-imingkan. Dikasih kata-kata manis seperti ini. Nanti akan dikembalikan sekian, lebih besar pokoknya lebih besar. Terus dia selalu bawa nama member. Ada member yang lagi membutuhkan uang, orang tuanya lagi sakit, atau anaknya lagi sakit, atau orang tuanya lagi meninggal. Jadi otomatis di situ kita pasti percaya kan. Oke. Itu di dalam member ada berapa orang? 90? Yang di dalam grupnya kita 96 orang. Oke, di dalam 96 orang ini di member, ketika ada yang mau membeli arisan itu, kalian kan bisa baku tahu yang 96 orang siapa sih yang beli? Kalian tahu tidak? Seperti ini Kak. Itu yang kita buat grup sekarang ini saat kita sudah ke kantor polisi kemarin. Itu kita juga baru bikin grupnya. Baru bikin grup itu. Baru bikin grup itu. Saya pikir dari mulai online itu tidak. Jadi pas nanti di kantor polisi rame-rame ini baru bikin grup. Ya, grup korban kayak grup gitu kan. Korban begitu. 96 orang. Itu ada selain 96 mungkin ada lagi atau bagaimana? Masih ada. Masih ada juga. Ada yang tidak mau dimasukkan karena katanya sudah pusing dengan uangnya orang. Baru tambah pusing lagi lihat komen-komen nanti. Kayak gitu Kak. Jadi kalian tidak tahu juga owner kasih uang ke siapa ya? Tidak, belum. Belum ditahu pada saat itu main. Percaya saja. Percaya saja. Ada berpikir tidak, ini gimana kalau seandainya uang itu tidak kembali? Tidak pikir ke situ Kak. Umpama nih, pemikiran saya, kita ini pasti kan lebih dari 10 orang. Bagaimana kalau orang yang si A itu
dia punya hambatan tidak bisa mengembalikan uang. Sempat terpikir itu? Tidak sempat, Kak. Tidak sempat. Iya, karena kita sudah dikasih kata-kata yang masuk akal. Sebenarnya yang kalian percaya ini ownernya dari sisi apa? Sampai percaya owner ini. Mungkin besok saya juga bisa buka arisan online lagi. Mungkin orang bisa percaya. Jangan. Bagaimana? Kalau apa namanya? Ya kita percaya karena dia punya ini, Kak. Selalu kita lihat story-nya kayak gitu. Kita lihat story-nya kayak gini. Ada member yang sangat membutuhkan uang. Terus dia jual ini. Dia jual contohnya. 5 juta akan kembali. Sebut aja ya nominalnya. Akan kembali besar ya. Akan kembali besar gitu. Oh, gitu ya. Jadi kami di situ sudah mulai tertarik lah kayak gitu. Siapa sih, Kak? Siapa sih yang tidak tertarik dengan uang begitu, ya kan? Siapa? Jadi jangka waktunya itu singkat saja, hitungan hari, Kak, bukan hitungan bulan. Kayak gitu. Jadi kalian percaya dikasih iming-iming seperti itu? Percaya. Waduh, kalau saya. Karena sebelumnya pernah kembali. Sebelumnya. Oh, waktu awal main itu memang bagus ya begitu. Bagus. Jadi menarik orang lagi, makin berinvestasi lebih besar. Betul. Dan kita lagi membawa kawan lagi Betul sekali. untuk bergabung lagi. Jadi awalnya seperti itu ya. Betul sekali. Kalau tidak seperti itu ya. Oh iya, ada tidak yang menginvestasikan uangnya sampai M? Ada, Kak. Ada juga. 2,9 M. Dia invest. Iya. Wah, itu bagaimana ya sampai orang tuh bisa percaya? Saya tuh bingung tuh loh. Karena kalau menurut saya itu definisi uang itu uang yang tersimpan ketika kita keluarkan itu akan terpakai habis sebanyak apapun. Tetapi uang yang kita simpan itu tidak akan habis dan tidak terpakai. Tetapi uang apapun yang tersimpan yang kita keluarkan itu akan terpakai habis. Dan ketika kita menggunakan uang orang itu mudah untuk kita menghabiskan. Tetapi kemampuan untuk mengembalikan itu cukup susah karena ada berbagai macam risiko-risiko ada. Kadang kita mau kembalikan uang tapi kita lagi butuh kehidupan kita yang untuk sekarang ini seperti ini. Itu yang membuat uang itu seperti itu. Jadi kalau saya sih seperti itu mengenai definisi uang. Tapi saya heran dengan Kak Elin dan teman-teman bisa percaya itu karena memang awalnya itu dibuktikan ya. Iya, dibuktikan. Dibuktikan dengan kata-kata itu. Terus ini sudah berapa lama barang ini jalan? Kalau kemarin dengarnya itu sudah sekitar 2 tahun jalannya. Oh, sudah 2 tahun jalani. Sekitar begitu. Tapi kalau saya sendiri, Iya, baru ikut. Saya pribadi, saya baru untuk ikut arisannya baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Akhirnya buntung. Betul sekali. Jadi tinggal Sakitnya tuh di sini. aduh, Kak Elin walaupun seperti itu tapi saya lihat Kak Elin cukup kuat. Betul sekali. Cukup bisa ketawa. Ini bagaimana masih mau ikut arisan di luar ini lagi? Kalau untuk owner ini ya sudah tidak. Tidak, Kak. Untuk owner ini sudah tidak. Untuk owner ini tidak. Karena kalau saya sendiri ada bikin arisan, Kak. Tapi saya beraninya itu arisan yang 500 per orang. Iya. Jadi saya bikinnya itu arisan 5 juta. Mainnya 10 orang saja. Jadi saya tidak berani kalau misalnya arisan-arisan yang besar. Bahkan ada yang bilang ke saya, Kak, buka arisan emas dong. Kayak gitu kan. Saya belum berani, tidak mau. Yeah. Karena itu kan sudah termasuk besar. Jadi begini, ini owner kalau seandainya pelanggan peserta meminjam uang, terus
membeli itu arisan dan uang tidak kembali, apa tanggung jawab owner? Owner yang menggunakan uangnya untuk menutupi. Iya betul sekali, owner yang menggunakan uangnya dan menutupi ke member yang sudah waktunya kembali uang itu. Selama ini bagaimana? Kembali pakai uangnya owner. Iya pakai uangnya owner kayak gini. Dia akan buka jual beli arisan lagi kayak gitu Untuk kan. tutupi itu. Betul sekali. Bukan pakai uangnya. Kalau uangnya owner pribadi mungkin sudah ada masuk juga di situ karena pas kemarin kita tanya-tanya uangnya itu kemana semua, tidak ada sama sekali. Iya. Nggak ada. Kita nggak temukan. Sampai sekarang itu kita belum menemukan uang itu dia simpan di mana, entah dia titip di temannya atau di mana. Kita belum bisa juga ini. Terus Kak Elin, ada penyesalan tidak dengan Kalau dibilang menyesal pasti Kak. menyesal? Pasti. Kapok? Pasti Kak. Terus apa pesan Kak Elin buat warga Timika? Kalau untuk saya pribadi, pesan saya kepada teman-teman untuk warga Timika, lebih berhati-hati lagi untuk ikut arisan online ataupun terutama jual beli arisan online. Karena ya kalau kalian tidak mau seperti saya dan teman-teman yang lainnya, ya sudah dibilang korban ya, sudah. Jangan mau, kalaupun kalian kenal, harus kalian tahu keluarganya dulu atau apa. Pokoknya harus kalian kenal, lebih kenal lagi. Jangan kayak kami cuma kenal di online saja. Memang kenal biasa saja sih sama orangnya. Sering juga pesan makanan di saya kayak gitu kan. Sering pesan makanan di saya. Kalian jangan terlalu percaya kayak gitu. Kalian jangan terlalu percaya. Tidak usah terlalu percaya. Iya, tidak usah terlalu Tapi percaya. Elin kemarin percaya. Iya, karena bagaimana kita tidak percaya kalau dia pernah sebelumnya kembalikan ke kita. Oh itu ya, jadi cara mancingnya itu. Cara mancingnya luar biasa. Luar biasa. Aduh. Oke. Terus sudah mau ikut arisan begini lagi? Tidak, Kak. Kemarin itu dia bilang begini, dia selalu ngotot di grupnya kami, kalian harus lanjutkan arisan ini. Tapi saya bilang, Lanjutkan, dia tetap owner atau dari kalian yang owner salah satu? kami bilang harus dari kami yang salah satu ownernya. Tapi kalau saya juga tidak mau. Kalau saya tidak mau. Jadi ada yang kami tunjuk di situ untuk jadi ownernya nanti. Dengan catatan harus dia kembalikan uang member yang sudah naik. Itu. Baru kami mau lanjut. Begitu. Jadi sudah tidak ada harapan lagi nih kalau dilihat bagaimana untuk penyelesaian. Kalau dilihat belum ada titik terangnya sih Kak. Belum ada titik terang. Belum ada. Ownernya masih di Kota Timika. Masih. Terus kalau yang lain, yang teman-teman lain, member lain, belum ada yang melapor juga. Kemarin sudah ada yang pergi bikin LP. Laporan ya. Oke Kak Elin, terima kasih sudah datang, klarifikasi, memberikan informasi. Di sini saya sangat penasaran kenapa sampai Kak Elin dan teman itu mungkin tertarik terhadap arisan online yang kemarin. Oh ternyata ceritanya bagus, pernah dibuktikan sekali, dan yang kedua ini agak tersendat ya, dan sampai harus berurusan di kepolisian, harus mediasi. Itu ya. Jadi bagaimana kalau memang sudah tidak ada titik terang, bagaimana uang 17 juta itu? Elin perasaan gimana? Pasti sedih Kak. Ikhlas.
Kalau dibilang ikhlas, belum tentu ikhlas, Kak. Heeh. Belum tentu. Karena bagaimana ya, kalau dibilang ikhlas, uang itu saya dapatkan dari Kerja keras. kerja keras, dari hamil. Ya. Saya selalu jualan online, terus saya sendiri yang pergi antar. Sampai selesai lahiran juga. Kadang saya bawa anak saya. Ya. Kadang saya bawa anak saya pergi ngurir. Ya. Dan kalau dibilang ikhlas, mungkin tidak ikhlas, Kak. Iya. Karena itu dari hasil keringat betul. Iya. Kayak gitu. Tidak segampang itu kita mau dapatkan uang sebanyak itu. Iya. Dan kadang juga anak saya itu saya kasih tinggal di rumah, masih bayi nih, Kak. Masih bayi, saya kasih tinggal di rumah, yang jaga kakaknya. Kakaknya yang cowok sama keponakan satu ada kelas 3 SD. Lin, ada yang jas kamu nggak di luar keluarga? Ada yang maksudnya memberikan tekanan lagi kepada kamu. Makanya jangan ikut-ikut seperti itu. Sudah dibilang, sudah dikasih tahu, ada yang menjudge seperti itu? Untuk sekarang ini tidak ada, Kak. Selalu mereka kemarin itu yang saya posting itu mereka malah support saya. Memberikan semangat. Memberikan semangat kepada saya. Tetap semangat ya Bunda. Ya. Iya. Pasti Tuhan akan ganti yang lebih banyak lagi. Amin. Kalaupun tidak kembali dari owner ini, pasti ada cara Tuhan yang lebih bagus dari ini. Intinya tujuan kita ingin membantu orang. Iya, betul sekali. Apa yang mau disampaikan kepada suami kalau nonton video ini? Kepada suami, sebelumnya saya minta maaf. Kamu sudah pergi sampai kita LDRan begitu. Kamu jauh-jauh cari nafkah demi kami, tapi dengan kejadian ini saya tahu kamu marah, tapi saya minta maaf. Saya tidak tahu juga bakalan seperti ini kejadiannya. Iya. Karena awalnya kami sudah dijanjikan dan janjinya itu kembali, tapi setelah kami ikut lagi, tahu-tahunya sudah viral. Kayak gitu. Iya. Oke. Makasih Kak Elin sudah dengan penuh perasaan menyampaikan kepada kita semua. Ini pembelajaran bagi kita semua. Termasuk saya juga. Suatu pembelajaran bahwa ke depan mungkin kita harus berhati-hati lagi. Iya. Ya, Kak Elin. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Kak Elin. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Kak Elin. Ya.